Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Samsiar, NIM A241180008. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Nah, pada bagian pertama, kita disuruh mampu mendeskripsikan bagian-bagian dari bumi. Yang pertama, ukuran bumi. Bumi merupakan planet ketiga dari urutan 8 planet di tata surya. Jika dilihat dari jaraknya dengan matahari, planet ini juga disebut-sebut sebagai planet terpadat yang ada di tata surya. Bumi memiliki ukuran di mana diameternya sebesar 12.742 km dan volumenya sebesar 1,08 kali 10 pangkat 12 km kubik. Nah, bentuk bumi. Bentuk bumi kira-kira menyerupai sferoid pepat, bola yang bentuknya tertekan pipih di sepanjang sumbu dari kutub ke kutub, sehingga terdapat tonjolan di sekitar khatulistiwa. Tonjolan ini muncul akibat rotasi bumi yang menyebabkan diameter khatulistiwa lebih besar dari diameter kutub ke kutub. Karena hal ini, titik terjauh permukaan bumi dari pusat bumi adalah gunung api. Yang ketiga, gerak bumi. Bumi berinteraksi secara gravitasi dengan objek lainnya di luar angkasa, terutama matahari dan bulan. Ketika mengelilingi matahari dalam satu orbit, bumi berputar pada sumbunya sebanyak 366,2 kali yang menciptakan 365,26 hari matahari atau 1 tahun sideris. Kedua, mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tata surya. Yang pertama, teori pembentukan tata surya. Pembentukan dan evolusi tata surya dimulai pada 4,6 miliar tahun lalu, ketika sebagian kecil awan molekul raksa mengalami peluruhan gravitasi. Sebagian besar materi hasil peluruhan tersebut berkumpul di tengah, membentuk matahari, sedangkan sisanya memilih menjadi cakram protoplanet yang kemudian membentuk planet, satelit alami, asteroid, dan benda kecil tata surya. Tata surya telah berevolusi secara signifikan sejak awal pembentukannya. Banyak satelit alami terbentuk dari piringan gas dan debu yang berputar mengelilingi planet induknya, sedangkan satelit alami lainnya diperkirakan terbentuk dengan sendirinya dan kemudian ditangkap oleh planetnya. Yang ketiga, hukum Kepler. Di dalam astronomi, 3 hukum gerakan planet Kepler. Yang pertama, setiap planet bergerak dengan lintasan elips. Matahari berada di salah satu fokusnya. Yang kedua, luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama. Yang ketiga, periode kuadrat suatu planet berbanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari. Yang ketiga, mampu menjelaskan keplanetan. Keplanetan di luar tata surya. Salah satu keplanetan yang di luar tata surya yaitu exoplanet, atau lebih sering disebut sebagai ekstrasurya atau planet luar surya. Adalah planet di luar tata surya di mana planet terkonfirmasi di dalam 3.230
sistem keplanetan, di antaranya memiliki lebih dari satu planet. Mampu menjelaskan hal-hal yang ada pada bulan. Yang pertama, gerakan bulan. Gerak bulan mengelilingi bumi disebabkan oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara benda-benda yang mengelilingi massa. Gaya gravitasi ini menahan bulan agar berada pada orbitnya. Ada 3 jenis gerakan bulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rotasi bulan adalah pergerakan bulan pada sumbunya. Yang kedua, revolusi bulan adalah pergerakan bulan mengelilingi bumi. Yang ketiga, revolusi bulan bersama mengelilingi matahari. Adapun fase-fase bulan. Fase bulan adalah perubahan bentuk bulan yang terjadi dari permukaan bumi. Perubahan bentuk bulan tersebut disebabkan oleh pantulan sinar matahari yang mengenai permukaan bulan yang berbeda-beda dalam setiap fasenya. Waktu setiap fase bulan adalah masing-masing 7 hari atau seminggu, sehingga seluruh fase berlangsung selama 28 hari. Fase-fase yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, new moon atau bulan biru. Yang kedua, bulan sabit awal. Yang ketiga, bulan perbani. Yang keempat, bulan cabung awal. Yang kelima, purnama. Yang keenam, bulan cembung akhir. Yang ketujuh, bulan perbani. Yang kedelapan, bulan sabit akhir. Gaya pasang surut. Pasang surut air laut dapat dipengaruhi oleh gravitasi bulan atau gravitasi bumi. Akan terjadi gravitasi bulan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada gravitasi matahari karena jarak bulan lebih dekat ke bumi. Kondisi air laut pasang terjadi 2 kali, yaitu saat bulan purnama atau bulan baru. Pada belahan bumi yang mengalami bulan purnama, jarak air laut dengan pusat bulan lebih dekat. Mampu menjelaskan tentang konsep bintang. Bintang adalah bola gas bercahaya di mana sebagian besar unsur pembentuk bintang adalah hidrogen dan helium yang disatukan oleh gravitasinya sendiri. Temperaturnya sangat tinggi sehingga terjadi fusi nuklir menghasilkan energi. Klasifikasi bintang ada 2. Yang pertama, klasifikasi Harvard. Klasifikasi Harvard di mana sebuah keberesan dalam sebuah garis-garis spektrum. Bila penggolongan bintang-bintang tersebut diurutkan menjadi O, B, A, F, G, K, dan M. Yang kedua, klasifikasi Yerkes. Klasifikasi ini mendasarkan diri pada ketajaman garis-garis spektrum yang sensitif pada gravitasi permukaan bintang. Gravitasi permukaan berkomunikasi dengan luminositas yang adalah fungsi dari radius bintang. Mampu menjelaskan sifat-sifat astronomi bintang. Konsep galaksi. Galaksi adalah sekelompok bintang yang membentuk suatu sistem. Galaksi terdiri lebih dari satu benda angkasa yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya. Banyak kumpulan galaksi yang berukuran sangat besar dan mengandung hingga ratusan miliar bintang. Ada tipe-tipe galaksi. Yang pertama, galaksi spiral. Galaksi ini memiliki struktur yang paling
teratur dengan pusat selubung bulat dan piring dengan lengan spiral yang mengelilingi ekuator galaksi. Yang kedua, galaksi eliptik. Galaksi dengan bentuk ini meliputi 17% dari seluruh populasi galaksi di dalam semesta. Bentuknya lebih sederhana dibandingkan dengan galaksi spiral karena hanya terdiri dari pusat dan selubung pipih. Yang ketiga, galaksi tidak beratur sebanyak 3%, dan galaksi yang teramati sejauh ini menunjukkan bentuk yang tidak beratur. Bentuknya lebih merupakan onggokan bintang dengan batas yang kurang jelas. Contohnya awan Megalena kecil dan besar, tetangga galaksi, dan Bima Sakti. Nah, mampu menjelaskan sifat-sifat atmosfer bintang. Radiasi yang dipancarkan oleh atmosfer bintang merupakan spektrum bintang tersebut. Untuk mempelajari spektrum dari bintang diperlukan sebuah metode atau cara. Studi yang membahas tentang interaksi antara cahaya dengan materi terdiri atas 3 buah metode, yaitu fotometri, spektroskopi, dan astrometri. Tetapi yang paling populer digunakan hanya 2 diantaranya, yaitu spektroskopi dan fotometri. Atmosfer bintang dapat dianggap berada dalam keseimbangan termodinamika. Akibatnya jumlah energi yang masuk pada satu lapisan atmosfer harus sama dengan jumlah energi yang meninggalkan lapisan atmosfer tersebut setiap detiknya. Mampu menjelaskan konsep astrofisika. Astrofisika adalah bidang ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisika, fenomena, dan objek astronomi di jagat raya. Astrofisika membahas objek-objek di luar angkasa dan juga bumi. Astrofisika adalah cabang ilmu antariksa yang menerapkan hukum fisika dan kimia untuk menjelaskan kelahiran, kehidupan, dan kematian bintang, planet, galaksi, nebula, dan objek-objek lainnya di dalam semesta. Tujuan astrofisika adalah untuk menemukan bagaimana alam semesta bekerja, mengeksplorasi tentang asal-usul dan evolusi alam semesta, dan untuk mencari kehidupan di planet-planet yang mengorbit bintang-bintang selain matahari. Mampu menjelaskan konsep dasar kosmologi. Pengertian kosmologi secara umum yang pertama yaitu ilmu tentang alam semesta sebagai sistem yang rasional dan teratur. Kedua, merupakan cabang ilmu pengetahuan khusus di bidang astronomi yang berupa membuat hipotesis mengenai asal, struktur, ciri khas, dan perkembangan alam fisik berdasarkan pengamatan dan metodologi ilmiah. Posisi kosmologi di dalam semesta berdasarkan paradoks Olbers dan tangga jarak. Paradoks Olbers di mana setelah astronomi Hilbert juga dikenal sebagai paradoks langit malam atau gelap, adalah argumen bahwa kegelapan langit malam bertentangan dengan asumsi bahwa alam semesta statis yang tak terbatas dan abadi. Yang kedua, tangga jarak. Tangga jarak kosmis juga dikenal sebagai skala jarak ekstragalaktik, adalah suksesi metode yang digunakan astronom untuk menentukan jarak ke benda-benda langit. Pengukuran jarak langsung nyata dari sebuah objek astronomi hanya mungkin untuk objek yang cukup dekat serta perfect ke bumi. Nah, sekian
Terima kasih video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.